Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 19 Desember 2022. Saya Romo IA Indra Pamungkas. Saudara-saudara, selamat pagi. Pada awal pekan ini semoga rahmat Tuhan menaungi kita hingga akhirnya segala rencana kebenaran yang kita harapkan sungguh menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Kita renungkan sabda dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu itu tiba giliran kelompoknya, maka Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, maka dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itulah seluruh umat berkumpul di luar sambari sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan itu. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut lalu menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur ataupun minuman keras. Ia pun akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Malaikat itu menjawab katanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku, yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia pun keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, maka mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, Zakaria pun pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup kita adalah rencana Tuhan. Dalam rencana itulah terkandung segala maksud baik untuk kita masing-masing. Kita diharapkan mempunyai usaha untuk turut terlibat dalam rencana keselamatan itu, yakni melalui kebenaran laku hidup dan menjaga relasi rohani dengan Tuhan sendiri. Saudara-saudari, bangunan relasi rohani membawa kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Misalnya, kita berdoa memohon sesuatu agar Tuhan mengabulkan. Kita menantikan berkat agar Tuhan menyertai. Maka segala yang kita panjatkan pada akhirnya pasti akan dikabulkan, sejauh itu untuk kesejahteraan bersama. Doa Zakaria dan Elisabet pada hari ini dalam Injil diceritakan dikabulkan. Tentu sukacita menaungi mereka. Tetapi satu hal yang perlu disadari adalah bahwa pengabulan doa sebetulnya selalu membawa sukacita pada banyak orang. Jadi melalui diri kitalah Tuhan hendak membagikan segenap sukacita kepada orang lain juga. Doa yang didengar Tuhan adalah doa yang mengarahkan untuk kebahagiaan semua orang. Saudara-saudari, mari sekarang kita lihat pengalaman masing-masing. Sudahkah kita merasa bahwa doa yang kita haturkan pada Tuhan itu berorientasi pada kebahagiaan bersama?
Sudah adakah banyak orang yang turut bergembira karena doa-doa kita? Dan hari ini Tuhan menginginkan kita melakukan penyempurnaan karya kasih-Nya itu. Tuhan masih menggunakan kita untuk melanjutkan berkat kepada orang lain. Semoga kita mampu melaksanakannya. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, syukur bahwa Engkau masih mempercayakan kepada kami karya keselamatan-Mu. Engkau masih menggunakan hidup kami sebagai perpanjangan kasih-Mu. Maka mampukan kami hari ini untuk melaksanakan perutusan tersebut dengan suka hati. Bimbinglah kami pada jalan yang benar dan sesuai kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua, keluarga kita, dan segala perjumpaan serta karya baik yang kita rancang senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.